Terima kasih. Kita berbicara tentang ekologi langit dan bumi ya. Jadi permasalahan yang kita hadapi adalah permasalahan yang berbeda dengan yang kita inginkan, yaitu kita ini mayoritas, tapi kemampuan kita minoritas. Kita ini mayoritas. Jadi kalau saya bilang membuat istilah itu, berapa juta sarjana muslim kita, berapa juta pula alumni pondok pesantren kita, tapi ternyata kita minoritas. Lantas permasalahan yang kita hadapi adalah sebenarnya ketika melihat kerusakan itu bukan karena kebijakan, tapi kerusakan pelanggaran dari kebijakan. Jadi kebijakan itu sebenarnya sudah benar, mengatur hutan begini, jumlah hutan yang disisakan begini. Kita lihat hutan lindung itu sudah cukup sebenarnya. Tapi ternyata pelanggaran kebijakan yang dilakukan oleh pemangku kebijakan. Apa yang bisa kita lakukan kira-kira? Yang pertama. Yang kedua, tadi tentang permasalahan apakah kita wajib taat total dengan ulul amri. Jadi sebab turun ayat itu dulu berkenaan dengan sahabat Rasul yang diperintahkan untuk memimpin satu pasukan. Ternyata ketika setelah sampai di jalan, siapa ya namanya, lupa saya, memerintahkan kepada pasukan itu untuk masuk membuat bara api. Setelah suruh masuk ke bara api, jadi di antara sahabat ada yang ngambil kebijakan, sudah kita balik lagi tanya kepada Rasul. Yang lain kita harus patuh. Jadi perdebatan antara patuh dan tidak. Sehingga ketika ditanyakan ke Rasul, maka Rasul menjawabnya secara ringkas. Jadi seandainya kalian tadi masuk ke dalam bara api, maka kalian tidak akan pulang untuk selamanya. Jadi ayat ini turun berkenaan dengan itu. Jadi ketaatan kepada ulul amri itu tidak mutlak. Maka di sana ayatnya, ati Allah wa ati Rasul wa ulul amri. Ketika ulul amri tidak ada kata-kata taat. Artinya ulul amri yang ditaati itu ada syaratnya. Ketika dia taat, ada mereka taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Lantas ulul amri kita sekarang itu kita